Diana. Iya, selamat malam teman-teman FHI di seluruh Indonesia. Selamat malam. Iya. Topik kita hari ini adalah tentang jantung. Udah agak lama juga sih ya saya nggak bawain topik ini. Jadi kita bawain lagi hari ini karena kebetulan sudah mulai marak lagi nih insiden-insiden penyakit jantung ya di kalangan orang-orang terkenal Indonesia. Iya, salah satunya teman-teman pasti tahu siapa ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, slide. Nah, sekarang penyakit jantung koroner itu sebenarnya apa dulu sih? Gitu. Apa sih yang terjadi sebenarnya pada kasus penyakit jantung koroner? Jadi penyakit jantung koroner itu sebenarnya itu dia terjadi penyumbatan ataupun penyempitan pada pembuluh darah koroner yang ada di jantung kita. Jadi jantung kita itu tuh sebenarnya dia tidak hanya memompa ke seluruh tubuh aja ya teman-teman ya, tapi juga dia memompa juga ke jantung kita sendiri supaya jantung kita punya tenaga untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, pembuluh darahnya itu namanya pembuluh darah koroner. Nah, sayangnya kalau pada kasus penyakit jantung koroner ini, pembuluh darahnya itu pun yang malah bermasalah. Ya, terjadi penyumbatan ataupun penyempitan, dimulai dari adanya kerusakan dulu pada lapisan dinding pembuluh darahnya, lalu terjadi penebalan pada dinding pembuluh darahnya karena tebal, jadi kaku, akibatnya aliran darah jadi mulai terganggu. Aliran darah di otot jantung terganggu, otomatis akan berpengaruh pada kekuatan otot jantung sendiri untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, makanya kalau sudah dari awalnya sudah bermasalah ya, otomatis jadi bisa berimpact ke seluruh tubuh kita. Slide. Nah, kalau soal statistik angka kematian, itu baik di dunia maupun di Indonesia sendiri, itu masih tetap salah satu yang tertinggi ya, penyakit jantung itu ya. Palingan ganti-gantian aja Mas Ruk ya. Kadang stroke nanti yang paling tinggi, kadang penyakit jantung yang paling tinggi. Slide. Karena memang sebenarnya dia kejadiannya sama. Sebenarnya untuk stroke dan penyakit jantung sendiri itu sebenarnya kejadiannya sama-sama terjadi penyempitan pada pembuluh darah. Cuman beda lokasinya aja. Yang satu di jantung, yang satu lagi di otak. Slide. Nah, PJK sendiri sebenarnya penyakit jantung koroner ini juga sebenarnya ada jenis-jenisnya. Slide. Yang pertama itu adalah angina pectoris, atau kalau di sini kondisinya masih dalam bentuk iskemia otot jantung. Jadi kalau teman-teman yang sering dengar udah mulai nyeri-nyeri dada ya, terus nanti pas dicek ternyata wah penyempitannya sudah 60%, 70%, 90%, ini harus pasang ring. Nah, itu dia masih dalam kategori iskemia otot jantung. Ya, jadi baru menyempit aja. Nah, beda cerita kalau seandainya sudah terjadi serangan jantung. Nah, ini serangan jantung itu sudah terjadi namanya infarct myocard. Apa itu? Nanti kita jelasin lebih lanjut ya. Slide. Nah, ini dia proses sebenarnya yang terjadi. Ya, teman-teman boleh lihat di layarnya masing-masing. Nah, proses ini dari mulai fase normal sampai fase aterosklerotik plak itu dia butuh waktu. Semakin bertambahnya usia kita, itu semakin memberat kondisi pada pembuluh darah kita gitu. Pembuluh darah kita akan semakin mengalami penebalan ya dan juga penyempitan. Nah, ini dulunya pas zamannya mungkin zaman nenek kita masih kecil-kecil. Nah, ya ini prosesnya mungkin bisa jadi masih panjang ya, bisa sampai 50 tahun. Makanya kalau zaman dulu orang yang sakit jantung itu masih 50 tahun ke atas. Tapi zaman sekarang, nih zaman now ini itu sudah semakin singkat waktunya ya. Makanya jangan heran, kita banyak banget ketemu nih sudah ada penyakit jantungnya itu bahkan masih di usia 30-an. Jadi sudah memendek sekali ya. Proses aterosklerosis ini tuh sudah memendek banget kalau di zaman sekarang. Nah, ini tuh dulu itu kalau masih fase yang normal tadi ini, untuk yang kategori normal, ini kategori waktu kita pas masih baru lahir. Kira-kira begitu ya, kita waktu masih baru lahir itu masih bersih sekali kita punya pembuluh darah. Terus nanti sudah mulai nih
makan yang macam-macam ya kan, makan junk food, makan apa ya, fast food ya, makan makanan yang berlemak ya. Ini sudah mulai ada sedikit menempel. Nah, dindingnya sudah mulai kotor, tapi belum sampai berimpact. Jadi belum ada keluhan klinisnya karena masih cukup lebar pembuluh darahnya, walaupun sudah mulai kotor. Nah, cuman karena ini semakin dibiarkan terus dan semakin parah, ditambah lagi tadi nggak cuma karena faktor makanan ya, apalagi anak zaman sekarang kan usia remaja itu udah mulai belajar ngerokok, ya kan, udah mulai belajar ngerokok, akhirnya terus makannya juga makin nggak bener gitu ya. Nah, usia-usia remaja sudah mulai itu nanti akhirnya semakin menebal lah dinding-dinding tersebut, sehingga pada saat nanti di usia-usia awal 20-an itu sudah di fase fibrosis plak. Nah, dari fase fibrosis plak ini terus lagi kan di apa namanya? Diperberat ya dengan tadi pola yang tidak sehat, pola hidup yang tidak sehat gitu ya, belum lagi capek, begadang karena bekerja, akhirnya makin berat sampailah di aterosklerotik plak. Di sini udah sempit banget. Nah, dari aterosklerotik plak ini sebenarnya sudah mulai nih timbul gejala-gejala ya. Gejala-gejalanya mungkin belum tentu langsung nyeri dada. Bisa jadi baru contohnya nih, baru capek sedikit, sesak. Baru naik tangga satu lantai udah mulai cepet capek. Nah, yang seperti itu hati-hati, sebenarnya sudah ada tanda-tanda antara fibrosis plak sampai aterosklerotik plak. Nah, ini tinggal menunggu waktu saja sampai nanti dia jatuhnya ke plak ruptur atau fisura dan trombosis. Nah, kalau sudah di sini, inilah baru nanti terjadi serangan. Nah, di sinilah baru terjadi serangan jantungnya tadi ya. Slide. Nah, faktor-faktor resiko sebenarnya sih dia ada beberapa yang paling umum ya, paling umum sebagai faktor resiko terjadi penyakit jantung koroner, mulai dari hipertensi, ya siapa yang punya hipertensi, terutama yang tekanan darah di atas 160/95, ini dia resikonya 5 kali lebih tinggi dibandingkan yang tensinya masih normal 110/90. Apalagi kalau dia hipertensi plus diabetes, itu resikonya dikali 2 lagi. Ya, jadi 10 kali lebih besar resikonya ya. Lalu terus juga kalau ada hiperkolesterol ya, kolesterol tinggi, itu juga punya resiko juga. Kenapa? Karena memang kolesterolnya lah yang akan membuat nanti dinding pembuluh darahnya menebal karena menempel pada dinding pembuluh darah. Kolesterol yang mana? Tentu saja kolesterol jahat ya, LDL. LDL itu dia sifatnya memang menempel pada dinding pembuluh darah. Sedangkan kolesterol baik ya atau HDL itu sifatnya protektif justru ya. Jadi kenapa kita selalu dibilang, ayo kita banyakin konsumsi yang tinggi kandungan kolesterol baiknya, karena kolesterol baik ini nantilah yang akan berperan untuk mengikat si LDL-nya atau kolesterol jahat supaya nggak nempel di dinding pembuluh darah. Slide. Nah, lalu merokok juga ternyata bisa ada korelasinya juga untuk resiko terhadap penyakit jantung koroner. Kenapa? Karena sebenarnya sih mungkin secara tidak langsung sih tidak ada ya, cuman dia lebih ke supporting gitu. Jadi kalau kita merokok itu dia akan menurunkan kadar HDL atau kolesterol baik kita. Akibatnya kalau kolesterol baik kita jadi berkuranglah yang akan mengikat si kolesterol jahat, sehingga kolesterol jahat jadi bisa lebih bebas dalam berikatan atau menempel pada dinding pembuluh darah. Apalagi kalau kita merokoknya yang berat. Nah, semakin berat kita merokoknya, maka resikonya akan semakin meningkat. Lalu juga ada diabetes mellitus. Nah, kalau diabetes mellitus sih ya nggak heran ya, karena memang diabetes mellitus itu kan dia adalah ibu dari segala macam penyakit ya. Jadi kalau kita sudah ada diabetes mellitus, tentu kita punya resiko untuk terkena penyakit jantung koroner. Slide. Nah, selain itu bisa karena faktor adanya kelainan EKG, jadi mungkin ada masalah kelewatan jantung bawaan, bisa karena faktor stres juga, pola makan yang salah, ya, gaya hidup dan juga kurang olahraga. Di mana sebenarnya kalau untuk stres, pola makan yang salah, gaya hidup dan kurang olahraga ini nanti akan leading juga termasuk pada salah satu penyakit
yang menjadi faktor risiko juga untuk terjadinya penyakit jantung koroner. Slide. Nah, ini tadi yang saya bilang tentang infark miokard atau serangan jantung. Nah, ini sebenarnya terjadi gimana sih? Jadi kalau di infark miokard itu dia tidak hanya sekedar pembuluh darahnya sempit aja, tapi pembuluh darahnya itu udah tersumbat, gitu ya, tersumbat sehingga darah itu tidak bisa mengalir ke area yang diperdarahi oleh si pembuluh darah yang tersumbat tersebut, sehingga area otot yang harusnya diperdarahi sama si pembuluh darah tersebut itu jadi nggak dapat asupan, nggak dapat pasokan darah, akhirnya mengalami kematian. Nah, mengalami kematian sebagian dari otot jantung di area yang tersumbat tadi itu. Nah, kalau sudah mengalami kematian otot jantung, otomatis jadi nggak bisa pompa. Jadi ada kegagalan pompa jantung sehingga akhirnya darah jadi sulit untuk dipompa, diedarkan ke seluruh tubuh. Akhirnya daerah-daerah lain pun di dalam tubuh kita jadi tidak dapat pasokan darah juga. Itulah bisa menyebabkan kematian. Dan ternyata teman-teman, angka kejadian ini itu justru di atas lebih dari 90% itu justru bukan karena plak yang ada di pembuluh darah jantung kita. Seringnya justru malah ada dari tempat lain, jadi ada plak dari daerah lain, itu yang pecah atau yang lepas, lalu ikut aliran darah masuk ke jantung dan dia akhirnya menyumbat pembuluh darah yang ada di jantung. Nah, inilah yang paling sering terjadi. Nah, kalau sampai kayak tadi teman-teman lihat ya, yang masih ketahuan nih, ada nyeri-nyeri dadanya, terus ada ternyata pas dicek di kateterisasi, itu dia penyempitannya 60%, 70%, 80%, 90%, itu masih kita bisa pasang ring dulu. Nah, kalau kejadian yang pada penyakit jantung ini, bahkan kita nggak sempat untuk pasang ring lagi. Nah, bahkan sering banget mungkin teman-teman itu ada yang ngecek, kayaknya saya pernah kok ini cek untuk jantung masih bagus, nggak ada plaknya, seperti itu. Tapi kok bisa serangan jantung seperti siapa? Nah, banyak atlet-atlet kita ya yang kena seperti ini ya. Seperti yang terbaru itu Marquis Kido. Terus sebelumnya lagi siapa? Ada banyak ya. Ada Ashraf Sinclair, ada siapa tuh waktu itu pernah ada juga ya pesepak bola juga sama. Kejadiannya mereka itu masih sehat, bahkan cenderung orang-orang yang rutin berolahraga, dan kejadiannya serangannya justru malah pas mereka sedang berolahraga. Nah, ini kadang-kadang suka lemahnya di sini, gitu ya. Kita suka menganggap merasa oh enggak kok aman, pembuluh darah otak aman, pembuluh darah jantung aman. Tapi kan kita nggak bisa ngecek untuk pembuluh darah di area lain seperti di tangan, di kaki, di punggung kita, di area perut. Kita nggak tahu pembuluh darahnya apakah aman juga nggak, ada plak nggak di sana. Kita nggak tahu. Cara paling gampang kita ngeceknya gimana? Nah, teman-teman bisa review masing-masing nih. Teman-teman suka ngerasain pegel-pegel nggak? Nah, pegel-pegel, terus juga kesemutan gitu ya. Nah, kalau teman-teman ada merasakan hal-hal tersebut, kram ya. Nah, merasakan hal-hal tersebut bisa jadi teman-teman sebenarnya sudah punya plak di area tersebut. Nah, itu dia. Mungkin bisa jadi di jantung masih aman, tapi di area lain belum tentu. Dan ini faktanya di atas 90% justru plak yang dari area lain inilah yang seringnya pecah dan nanti akan menyumbat di area jantung. Sehingga tiba-tiba bisa yang kelihatannya kayaknya sehat-sehat aja, rajin olahraga, tapi tiba-tiba bisa mengalami serangan jantung. Gitu ya. Slide. Nah, ini gejala-gejalanya gimana nih? Nah, ini sering banget ada gejala serangan jantung itu mirip seperti MAH atau GERD gitu ya. Teman-teman suka ada yang banyak yang bias juga ini antara penyakit lambung atau serangan jantung ya. Nah, ini sebenarnya kalau untuk serangan jantung dia nyeri dadanya lebih khas. Mulai dari lokasinya. Lokasinya itu dia bisa di belakang tulang dada atau dada yang sebelah kiri. Lalu rasanya itu dia cuma tidak hanya sekedar terasa nyeri biasa aja,
tapi biasa rasanya itu seperti ditekan atau ditimpa beban berat. Lalu bisa juga rasanya panas ya, seperti terbakar, seperti diremas-remas, ditusuk, diiris, ataupun rasanya seperti tercekik. Nah, dan yang paling khas sebenarnya adanya penjalaran. Nah, kalau kita mah gitu ya atau GERD, itu rasa panasnya atau rasa nyerinya tuh hanya di ulu hati aja, agak ke dada memang, tapi hanya di area tersebut aja. Nah, kalau di serangan jantung biasanya tuh ada penjalarannya juga. Nah, nyerinya itu menjalar bisa sampai ke leher, bisa ke rahang bawah, ke bahu, bahkan bisa tembus sampai ke punggung, atau juga bisa sampai ke pergelangan sampai dengan ke jari-jari tangan juga. Gitu ya. Lalu juga ada gejala penyertanya ya seperti rasa sukar menghirup ataupun sesak napas, keringat dingin dan pucat. Slide. Nah, ini kurang lebih untuk ilustrasi gambarannya ya kalau dia menjalar itu seperti apa, kurang lebih seperti ini. Slide. Nah, kalau teman-teman ketemu nih kasus ada serangan jantung harus diapain? Nah, pertama, kalau umpamanya tahu nih, jangan-jangan nih serangan jantung, pastikan dulu. Tadi kan udah tahu kan gejala-gejalanya, apa gejala serangan jantung, ciri-cirinya seperti apa. Nah, pastikan dulu nih keluhannya. Kayaknya nih khas nih serangan jantung nih, ada menjalarnya, nyerinya di dada, gitu ya. Dan kita lihat pasiennya ini sepertinya apa dia kayak udah sampai keringat dingin dan pucet gitu ya. Nah, kalau kita yakin nih dia serangan jantung, langsung dibaringkan pasiennya. Nah, dibaringkan itu di alas yang datar dan keras ya, jangan di sofa atau di tempat tidur. Lebih bagus kalau dibaringkan itu di lantai. Ya, jadi di alas papan seperti itu ya. Jadi alasnya yang keras gitu ya. Lalu sambil dibaringkan penderitanya, jangan lupa dipanggil dokter atau juga boleh juga sih langsung dibawa ke rumah sakit juga bisa kalau memang lagi kebetulan ada kendaraannya. Atau bisa juga memberikan aspirin 300 mg, itu bisa ditaruh di bawah lidah, dihancurkan lalu ditaruh di bawah lidah. Nah, cuman kan kadang-kadang kita nggak selalu punya ya aspirin. Nah, gitu. Jadi harus teman-teman siap-siap nih kalau tiba-tiba memerlukan resusitasi. Nah, siapa nih yang udah tahu caranya resusitasi? Nah, ini penting banget ya teman-teman ya, karena memang angka kematian yang tertinggi itu justru di jam-jam pertama. Makanya semakin cepat kita bisa memberikan bantuan, maka semakin besar kemungkinan pasien dapat diselamatkan. Slide. Nah, ini yang paling penting sebenarnya ya, mencegah. Lebih bagus mencegah, jangan sampai keburu kena serangan jantung dulu ya. Aduh, nggak enak banget deh teman-teman ya kalau umpamanya kita sudah dikena serangan jantung tuh rasanya seperti mau mati gitu kan. Rasanya aduh, takut deh pokoknya ya. Jadi lebih bagus kita mencegah dengan apa? Intinya sih kita merubah gaya hidup sama menjaga diet kita. Mulai dari yang berat badannya berlebih mulai diturunkan, yang biasa yang rokok mulai di stop, yang malas olahraga yuk kita yuk mulai olahraga lagi yuk. Nah, lalu juga mulai kelola stres. Jangan gampang stres, karena stres juga bisa memicu tekanan darah kita sehingga berpotensi juga nanti kita terjadi serangan. Lalu dijaga makannya, banyakin lagi makan buah dan sayur, kurangin garam, kurangin makanan yang tinggi kolesterolnya, terus juga kurangi alkohol, gitu ya. Slide. Ya, nah ini kita perkenalkan lagi flavanol. Flavanol ini dia diambil dari ekstrak biji kakao yang mengandung 80% kadar flavanol murninya. Slide. Flavanol ini dia merupakan salah satu dari 6 kategori flavonoid yang merupakan subkelas dari polifenol. Di sini kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa itu memang sudah terbukti secara klinis bermanfaat sangat baik untuk fungsi kardiovaskular kita. Jadi buat teman-teman yang konsumsi kokoa flavanol di awal-awalnya itu kita bisa mendapatkan short term effect-nya, efek jangka pendeknya itu terjadi dilatasi pembuluh darah atau pelebaran pembuluh darah. Nah, kalau kita rutin konsumsi, kita juga bisa mendapatkan manfaat jangka panjangnya, yaitu manfaatnya sebagai antioksidan. Namun, untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi ini juga nggak gampang. Harus menggunakan metode ekstraksi yang tepat supaya kadar flavanolnya bisa tetap tinggi. Slide.
Dan di sini dari produsen kita yaitu Berkel Baut itu sudah memiliki ekstraksi flavanol yang dipatenkan. Jadi sudah paten gitu ya. Metode yang mereka gunakan itu sudah dipatenkan, di mana metode yang digunakan itu dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol secara alami. Di mana kalau seandainya dengan proses pembuatan coklat yang konvensional itu bisa hancur sampai 60%, sehingga sisanya hanya sekitar 40% aja. Jadi kita bisa mempertahankan 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan proses konvensional. Slide. Selain itu juga kita juga sudah ada beberapa studi klinis yang sudah dipatenkan juga. Ini salah satunya adalah untuk manfaat ekstraksi kokoa dalam menurunkan berat badan. Jadi bagus nih buat teman-teman ya, untuk kita juga membantu mencegah juga mengurangi resiko dalam terkena penyakit jantung koroner ya. Jadi dengan kokoa flavanol itu dapat menurunkan berat badan dengan cara meregulasi ekspresi gen dalam memetabolisme lemak, sehingga lemak di dalam tubuh kita itu cenderung dibakar gitu ya, tidak diendapkan di dalam tubuh. Slide. Nah, bahkan sudah ada juga studi klinis flavanol ya, di mana subjek yang diberikan 300 ml kokoa yang mengandung kadar polifenol yang sangat tinggi, itu selama periode 6 jam setelah mengkonsumsi kokoa, itu ditemukan penurunan adesi molekul pada permukaan trombosit, yang akhirnya ini akan membuat trombositnya itu cenderung tidak melekat dengan molekul lain di dalam darah. Jadi nggak gampang nempel kita punya trombosit, sehingga kalau dia nggak nempel, dia nggak saling membuat gumpalan, sehingga ini akan membuat darah kita bisa tetap encer. Inilah nanti respon yang sama kalau seandainya kita mengkonsumsi obat-obat pengencer darah seperti aspirin, aspilet, clopidogrel nih. Biasanya teman-teman yang sudah familiar itu pasti teman-teman yang menderita penyakit jantung itu pasti familiar banget ya dengan obat-obatan tersebut ya. Dan di sini memang mengkonsumsi kokoa flavanol itu kita bisa mendapatkan manfaat yang sama seperti obat-obatan tersebut tanpa harus mendapatkan efek sampingnya. Slide. Nah, selain itu kita juga sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority. Jadi kita bisa mengklaim manfaat produk kita bahwa kokoa flavanol itu memang dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah yang nantinya akan berkontribusi untuk mendapatkan aliran darah yang normal, sehingga kita aliran darahnya bisa lebih bagus gitu ya. Dan ini memang scientific opinion ini tentunya tidak asal-asal ya teman-teman ya, karena memang sudah sangat banyak sekali jurnal-jurnal yang mendukung hasil tersebut. Jadi buat teman-teman itu cukup 5 gram saja sehari, itu bisa mencukupi kebutuhan tubuh akan flavanol. Tapi kembali lagi ya, teman-teman bisa men-trial juga, karena kan beda-beda kondisi tubuhnya. Nah, kita sih anjurkan mulai dari 5 gram dulu, nanti kalau kira-kira masih kurang untuk tubuhnya, boleh ditingkatkan secara bertahap, ya, jangan langsung terlalu tinggi, gitu ya, takutnya berlebihan. Kalau berlebihannya sayang juga ya. Oke deh, terima kasih.